Dan demi nafas yang telah kau hembuskan. Kembali lagi di kasur, boy di jam 12 malam ke atas, boy. Jam 10 atau jam 12 sih, boy? Pam 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 pam. Jeng. Boy, Hai, nyari betul. lagi viral, boy. Lagi viral. Kamu ngolok-ngolok intro aku loh. Iya, karyamu kah? lagi viral. Oke, boleh. Sebenarnya aku nggak tahu, boy. Aku tuh apa ya? Orang ini cuma sekilas aja sekali dua kali dan aku nggak tahu namanya siapa. Baru tadi aku pengen cari tahu. Dia juga setiap ya kasih tahu kasus. Zidane gitu. Zidane sama Triswaka yang seolah-olah mengolok ya. Ya, mengolok. Kangen band. Andika Maesa. Babang Tampan. Lagu selingkuh ya. Ya, semua beberapa lagu kok nggak salah tuh ya. Tapi dia tuh gitu nah. Iya, begitu-gitulah. Iya. Ya, itu kan memang teknik nyanyinya Andika mungkin ya. Iya, ciri khas. Ciri khas ya. Kita sih nggak tahu, kita nggak ngerti sama sekali tentang itu. Tapi boy, 1, 2, 3, 4. Yeah. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua Yang kenal mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semaunya. ngasur. Mari nunggu sahur. Gabung dengan kita. Ceritalah saja. Ngasur. Mari nunggu Sahur. gabung dengan kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net. Yeah. Yang pasti dia sudah minta maaf, boy. Aku tadi lihat ada klarifikasinya. Seperti biasa, klarifikasi. Minta maaf Setelah disomasi. Minta maaf yang ini, minta maaf yang serius. Ya, nanti kalian lihat IG-nya lah, Triswaka sama Zidane itu ada. Sebelumnya dia sempat live si Zidane. Karena Live baru dia sebenarnya niatnya mau minta maaf. Cuman ada statementnya juga yang digiring oleh netizen. Dia bilang intinya tuh tentang apa? Kamu ngatain aku cuma bisa cover segala macam. Emang kamu punya karya. Jadi itu terkesan dia arogan, terkesan dia nggak beretitude gitu loh. Jadi itu yang dipermasalahkan netizen. Terus terlepas dari itu juga dijadikannya aji mumpung sama orang-orang loh. Banyak juga konten kreator yang kecil dalam tanda kutip ya. untuk yang nge-react. untuk naik juga. manjat lah. Ya manjat ini. Tapi terlepas dari itu point of view-nya yang kita cari itu bagaimana sih seharusnya kita bersikap terhadap sebuah karya ya. Iya. Fenomena orang yang istilahnya merespon karya kayak gini kayak apa gitu. Ya, karena aku ingat boy, balas dengan karya, boy. Balas dengan karya. Itu kan Kemal kalau nggak salah. Kemal kan. Jadi seolah-olah apa ya? Kamu tuh boleh ngeritik aku kalau kamu punya karya. Iya. Dan sebenarnya ini juga sering terjadi sih, boy, di hal-hal kecil di keseharian kita. Contoh deh misalnya, aku disuruh ngedesain sebuah spanduk misalnya ya. Tiba-tiba aku orang yang lain bilang, kamu bilang deh, jelek itu boy, kurang ini nih. Yeah. Kamu bisa lah. Iya betul. Coba kamu dulu bikin. Betul. Kamu kalau nggak bisa jangan ngolok-ngolok. Aku sih punya perspektif yang beda sih dengan hal itu, boy. Gimana? Gitu ya. Tapi gini, menurut aku nanya ke kamu lagi deh. Definisi karyamu tuh gimana sih? Karya itu sesuatu yang aku buat, bukan nggak bisa aku bilang harus sesuatu yang aku buat dan aku siap bertanggung jawab akan hal yang aku buat itu. Oke. Jadi maksudnya setiap aku misalkan lempar ke sosial media, ya udah berarti aku punya ketanggung jawab tuh akan suatu hal yang aku buat. Contoh paling sederhana, video ini sebenarnya karya jadinya ujung-ujungnya. Iya, karya. Sebenarnya dokumentasi pribadi, cuman jadinya karya.
Karya kita ya. Karya kalau ada penikmatnya. Oh. Ya seperti itu. Kayak gitu. Selain itu juga mungkin apa ya? Kebiasaan-kebiasaanmu itu kayak misalkan apa? Kamu menanam pohon apa segala menanam apa tumbuhan. Itu kan karyamu, boy. Menurutku ya, itu karyamu gimana kamu dari proses kamu menanam, kamu buat misalnya tanamannya tumbuh baru merawat segala macam. Kayak gitu keahlian tuh menurutku juga sebuah karya. Kayak gitu. Ya aku sih sesederhana itu aja, boy. Apa ya? Sesuatu yang dibuat dari diri kita untuk khalayak luas. Dah itu aja kalau aku. Cuma kan bilang ada dua sudut pandang gimana? Lain kamu bilang kamu mungkin berbeda gitu. Gini, kita sepakat dulu satu hal deh. Iya. Kalau mau ngeritik itu kamu harus punya karya nggak? Enggak. Sama kalau gitu. Selesai. Tapi aku coba di posisi ini ya, yang enggak apa-apa. Kamu keluarkan dulu opini pribadimu. Kalau kamu gimana? Apa ya? Kalau misalkan kita harus mengkritik dengan karya, berarti kan kita harus selalu diminta ya. Untuk kamu tahu 1 tambah 1 itu kamu harus tahu dulu sama dengan 2. Ya kan? Padahal kita mempertanyakan kenapa harus 2. Karena aku mempertanyakan kenapa harus 2-nya. Dah harus aku tahu dong. Seharusnya dengan aku mempertanyakan itu, aku mengkritik kenapa harus 2, kenapa enggak 3. Seharusnya orang tuh kasih tahu aku. Sebenarnya 2 itu karena konkret ya, 1 tambah 1 itu ya udah, itu ilmu pasti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa diganggugat misalkan kayak gitu. Jadi kalau mengkritik harus dengan karya, harus mengkritik harus, kalau paling enak itu kayak gini deh. Orang sering bilang kalau kamu kritik ya udah sama aja sih ya, kamu bisa apa dulu ya, sama aja sebenarnya kayak intinya kayak gitu. Jadi intinya menurutku kayak gitu. Jadi kita nggak harus mengkritik dengan kayak contohnya tadi desain deh. Desain. Aku justru ketika aku ngedit video deh, paling enak ya ngedit video. Nggak pernah tuh pernah ada temenku yang editanmu standar aja. Di dalam hati kecil memang bilang, tapi belum tentu kamu bisa kan. Tapi aku nggak berpikir situ. Tapi aku berpikir seperti ini. Ya nggak masalah juga, itu kan opinimu. Tapi yang beda aku dengan kamu menilainya, aku membuatnya. Itu 2 hal yang berbeda. Dah, stop di situ aja. Nah, iya sih. Nggak usah diperdebatkan gitu. Makanya kan apa ya, boy, kita tuh stand yang jelas bahwasannya untuk mengkritik itu kita nggak perlu punya sesuatu hal juga. Iya. Ya kan. Contoh misalnya ngedesain gitu ya. Kadang-kadang timbul perasaan kita sih, kamu bisa nggak ngedesain? Ya kan. Padahal di sisi lain kalau kita profesional aja, ya kamu ku hire misalnya untuk ngedesain gitu. Kamu harus minta sesuai dengan permintaanku dong. Iya, kan? betul. Tapi yang bikin gak enak tuh kan kadang-kadang pada saat kita ngedesain tapi kita nggak dibayar. Iya. Jadinya nggak enak gitu kalau minta perbaikin apa ini itu. Terus yang menilai orang yang kita rasa juga nggak kompeten. Iya. Sesederhana, kamu sakit, yang nyaranin kamu teman kita yang jurusan teknik komputer. Sedangkan aku ini perawat nih. Ya kan? Ya kan? Malah kamu percaya omongannya daripada omongan kita sederhana itu. Ya makanya sih, aku tuh ingat boy salah satu kalimatnya Raditya Dika dulu boy. Oke. Pada saat sebuah karya itu kamu lempar ke publik, itu bukan punyamu lagi. Iya, konsumsi publik. Pada saat kamu lempar ke orang ramai, itu bukan punyamu lagi. Semua orang berhak mengkritik gitu. Bahkan menjelek-jelekan itu. Tugasmu tuh hanya satu kok. Terima aja atau tidak. Ya kan? Kalau kamu terima silakan perbaiki, kalau tidak ya kamu bisa nyerang, bisa ofensif, bisa ngomong. #balas pakai karya gitu kan tuh. Karena ini sebenarnya jauh dari ini semua itu, ini nanti ujungnya berhubungan dengan juga bagaimana menyikapi saat orang tidak suka, ya kan? Bagaimana cara menghadapi kritik. Sebenarnya ujungnya nanti ini akan bahas ke sini tuh gitu loh. Tapi kalau untuk kasusnya Zidane nih, gimana kamu menyikapinya? Dia yang memperolok terkesannya ya. Sebenarnya kita nggak pernah tahu sebenarnya tujuannya orang ya. Iya. Gini loh, woy. Kalau misalkan kita buat video, kita ngolok-ngolok lagunya salah satu band lah, bukan ngolok ya, mungkin kita candain, ya kan, kita lumayan sering tuh. Itu kan udah diniatkan untuk ngolok, tapi kita niatkan untuk menjadi hiburan kita semata. Mungkin ya. Jadi persepsiku salahnya mungkin di share. Ya. Kan ya sih. Kayak kemarin di share yang otomatis kan ya udah boleh aja dong publik tuh berpikir apa aja seperti yang kamu bilang. Ya kayak kemarin kan opini publik kan, kamu nggak bakal bisa lagi pada saat sebuah karya itu kamu lempar atau sebuah pernyataan atau statement apapun itulah kamu lempar ke tempat umum, kamu nggak bisa batasi lagi dia boy harus seperti apa. Iya. Mungkin dalam hatinya mereka berdua, aku cuma apa ya, lucu-lucuan, tapi tiba-tiba begini, terus disangkut pautkan dia selama ini kerjanya cuma mengcover kan. Betul. Aku sih
Karena aku mungkin jarang boy dengarkan lagu-lagu ini. Nggak, dia juga step cover. Jadi orang nih ya kalau sudah nggak suka ya pasti cari ya, apa aja gitu. Ya aku bahkan lihat ada yang dia kayak memang kalau nyanyi itu kayak dicekokinnya itu kayak terkesan berlebihan. Nah langsung orang, kamu lihat aja kalau kamu nyanyi memang suaramu bagus, tapi maksudnya orang tuh capek juga ngedengar kamu itu yang terlalu berlebihan kayak gitu. Dan menurutku apa ya, itu nggak salah sih gitu loh. Susah sih ya. Ya kalau sudah terlanjur makanya sudah terlanjur. Jadi apa ya? Ini sih sebenarnya bisa jadi teguran juga sih boy buat bahkan kita sendiri sih sebenarnya pada saat kita membuat video-video begini kan. Konsekuensi logis dari kita lemparkan opini-opini ini orang bakal banyak yang mungkin sepakat atau tidak. Dan mungkin nggak sedikit ada yang mulai mengomentari gaya kita, pembahasan kita dan lain sebagainya. Aku sih satu aja, selama konstruktif aku bakal dengar. Ini kayak Tretan Muslim tuh juga pernah ngomong sih, dia tuh nggak bakal peduli lagi sih dengan komentar orang tentang isi dari kontennya mereka. Tapi kalau teknis kayak lampunya kurang, suaranya kurang nyaring, atau noise-nya di mana-mana, itu dia bakal dengar karena itu apa ya, teknis. Tapi kalau sudah konten dan isi, dia apa ya, ya mungkin sedikit menutup lah untuk mendapatkan insight dari orang lain. Bukan berarti total ya. Tapi aku punya opini pribadi loh terhadap presiden. Dari kalau aku ngambil dari setelah dia buat statement, setelah dia yang ngomong itu, emang situ punya karya dia ngomong kayak gitu. Jadi kalau aku menilainya apa ya, salah satu kesalahannya dia adalah arogansi dan attitude menurut kayak gitu. Kayak gini loh, kita memang nggak punya hak untuk menyenangkan semua orang yang suka kita ya gitu. Kita juga nggak punya hak untuk berupaya untuk menyenangkan orang. Tapi seminimal-minimalnya yang paling dijual oleh pekerja seni itu apa sih boy? Seni attitude boy. Kalau kamu attitude-mu udah buruk, udah itu kamu mati gitu loh. Karena aku setuju dengan katanya Panji. Makanya kalau misalkan ada yang salah nih ya, misalkan kamu punya jokes salah, ya kamu minta maaf kalau jokes ini salah, tapi kamu nggak minta maaf akan jokesnya karena kamu buat jokes itu nggak pernah diniatkan untuk menyinggung. Kalau ternyata menyinggung ya udah dia minta maaf, tapi nggak diniatkan untuk itu. Nah ini berhubungan dengan si Zidane itu kan terkesan arogansi ketika dia salah. Seandainya dia salah bilang kami minta maaf hanya hiburan semata, udah itu selesai. Tapi karena mungkin juga tersulut, istilahnya mungkin nggak pintar menyikapi serangan netizen, jadinya memberi feedback yang negatif, makanya terkesan arogansi dan itu tadi kurang attitude. Aku mungkin agak beda sama kamu kali ini boy, tentang kalau kamu mengutamakan attitude ya. Iya. Pekerja seni utamanya attitude. Kalau aku enggak, aku seninya aja. Ya, kayak beberapa penyanyi yang aku suka lagunya tapi kita tahu brengseknya mereka di belakang gitu nah. Kalau kamu mau lihat attitude-nya dengan yang gitu nggak bakal nyambung kalau aku. Makanya apa ya, aku tuh ngambil stand yang jelas sih bahwasannya apa yang kamu ini ya cari di ini dia. Aku suka dia karena lagunya, titik. Perilakunya dia kayak bangsat sekalipun aku nggak peduli. Kayak coki lah ya. Iya, misalnya kayak gitu kan. Ya sudah gitu kan. Kayak apa ya? Kayak penyanyi siapa aku nggak mau nyebut sih yang ya kayak Andika Maesa lah yang dulu narkoba dan sebagainya. Buruk kan perilakunya kan. Tapi kita harus akui lagunya bagus semua. Iya. Bagus betul. Semua. Dan kita ngikutin. Kita ngikutin dulu, kita hina-hina. Aku enggak pernah hina sih sebenarnya. Tapi aku luruskan dulu boy. Maksudnya di sini itu bukan di saat dia menjalani profesinya. Di sikapnya dia saat ada masalah ini gitu loh. Paham enggak maksudku? Jadi saat masalah ini terjadi, dia tuh betul-betul menunjukkan, paham gak sih kamu? Aku ini gini ya, kata paling enak, star syndrome boy. Iya, star syndrome boy. Masalahnya dia ini baru merasa besar, dia baru punya, nggak tahu aku udah berapa lagunya. Pokoknya dia memang baru punya lagu. Maksudnya dia termasuk sering FYP di TikTok ya. Jadi memang dia sering jadi rekomendasi. Mungkin dia juga sering cover segala macam. Cuman caranya dia menyingkapin itu loh. Itu poin di situ tuh, attitude yang gitu tuh gitu loh. Nah, aku sih kayak kemarin tuh aja yang Fish, tau nggak? Fish
Hindia penyanyi yang lagu Hindia dulu yang dia, di Twitter. Dulu dia bilang lagunya mereka ini lebih keras daripada ya kan. Jadi terus tapi Stevie item itu kan padahal marah kan. Marah, banyak yang komen. Rasa band rock metal itu berarti ada kan cengeng kan. Nah, maksudnya sih gini. Walaupun beberapa musisi bilang gitu. Nggak usah minta maaf, rebel aja kamu sekalian. Dan dia minta maaf kan ya? Dia minta maaf kok. Oh, minta maaf. Maksudnya jangan minta maaf, biar kamu rebel sekalian gitu. Nah, jadi kita tahu standmu tuh di mana. Oh, kamu sombong tuh, persona sombong nggak yang mau kamu bawakan, ya silakan gitu. Makanya nanti sedikit demi sedikit kan penikmatnya kan bakal terkurasi tuh. Betul. Nah, aku sih kotak-kotak ya. Iya. Ini untuk segmennya bakal ada sendiri pada akhirnya. Iya, segmen. Ya, apa ya? Kita ke kesimpulan deh, Boy, sebenarnya intinya nih. Kalau kesimpulanku pribadi adalah karya. Oke. Personal kehidupan seseorang tidak mungkin bisa dipisahkan sebenarnya. Karena itu saling bersinggungan. Mereka hidup di satu badan yang sama. Tapi aku berusaha menikmati sesuatu itu pure karena itu bagus buat aku. Aku itu. Kalau aku menyepakati, aku kan dibanding musik aku lebih suka mengikuti komedi ya. Dan gak sedikit komedian itu yang gak sesuai dengan kenyataan. Tapi aku tetap menikmati karyanya gitu loh. Jadi poinnya sebenarnya sama, cuman yang membedakan kalau kamu buat sebuah kesalahan, gini, pertama kamu udah lempar ke sosial media. Yang kedua seharusnya kamu udah nerima dong dampaknya gimana. Nah, pada saat dampaknya itu udah kena di kamu, seminimal-minimalnya kamu kamu mungkin nggak perlu menjelaskan ke orang bahwa kamu baik, nggak perlu. Tapi kamu juga jangan jadi orang yang menjelaskan bahwa terus kan bisa apa, itu aku nggak suka. Aku nggak sesuai soal itu. Karena itu jadi highlightku sekali lagi itu ke dia yang attitude-nya nggak bagus untuk menjelaskan. Biar dia maksudnya gini, seandainya kamu menjelaskan untuk klarifikasi, boy, aku lebih enteng. Nah, kelar gitu loh. Tapi ini kamu mengklarifikasi yang tujuannya juga kamu merendahkan orang. Jangan gitu tinggi lah intinya. Iya, itu sih. Aduh, star syndrome ya. Jangan tinggi maksudnya itu sih. Makanya kalau mau klarifikasi aja bla bla bla. Jelaskan masalahnya. Tuntutannya, iya. Jelaskan masalahnya, jelaskan kronologisnya, ya minta maaf. Selesai. Gitu. Mau diterima atau tidak ya. Nah, banyak kayak itulah dampak sosial media. Soalnya nanti kita bakal begitu klarifikasi, boy. Aku Aswin, aku Ruhman, klarifikasi dong.